Bagaimana bisa seorang profesor embriologi asal Kanada, yang seumur hidupnya hidup di dunia laboratorium dan mikroskop, justru tersentak oleh kitab yang ditulis lebih dari 1400 tahun lalu? Apa yang ia temukan dalam Al-Quran sampai membuatnya berkata, ini tidak mungkin berasal dari manusia. Ia bukan seorang muslim. Ia bukan seorang pencari agama. Tapi satu ayat dalam Al-Quran tentang perkembangan janin membuatnya terdiam, mengguncang keyakinannya, dan mengubah hidupnya selamanya. Seorang ilmuwan dunia yang mengajarkan embriologi ke jutaan mahasiswa mengaku bahwa Al-Quran telah menjelaskan tahap perkembangan janin jauh sebelum sains modern mengenalnya. Apakah ini kebetulan? Atau ada sesuatu yang lebih dalam? Bayangkan, kamu menghabiskan seluruh hidup meneliti bagaimana manusia tercipta, lalu menemukan bahwa kitab kuno dari abad ke-7 sudah mengetahuinya lebih dulu. Inilah yang terjadi pada Dr. Keith Moore. Dr. Keith Moore, ketika mikroskop membawa hati pada Al-Quran. Pengetahuan ini tidak mungkin berasal dari manusia pada abad ke-7. Kalimat itu keluar dari mulut seorang pakar embriologi dunia, Dr. Keith L. Moore. Setelah meneliti isi Al-Quran dengan kacamata sains modern, sebuah pernyataan yang membuat dunia akademik dan dunia Islam terhenyak. Siapa Dr. Keith? Lahir di Kanada tahun 1925. Dr. Keith Leon Moore adalah nama besar dalam dunia medis, khususnya dalam bidang anatomi dan embriologi. Ia adalah penulis dari buku The Developing Human Clinically Oriented Embryology, salah satu buku embriologi paling rujukan di dunia kedokteran. Bahkan digunakan secara luas oleh universitas di lebih dari 100 negara. Dr. Moore juga menjabat sebagai Chairman of the Department of Anatomy, Faculty of Medicine, University of Toronto, salah satu kampus paling bergengsi di dunia. Ia bukan sekadar akademisi biasa. Ia adalah otoritas global dalam bidangnya. Namun, tak ada yang menyangka bahwa suatu hari, keilmuannya akan membawanya kepada Al-Quran. Pertemuan tak disangka, sains bertemu wahyu. Pada akhir tahun 1970-an, sekelompok cendekiawan Muslim yang tergabung dalam komisi ilmiah untuk studi ilmiah dalam Al-Quran dan Sunnah mendekati Dr. Moore. Mereka meminta pendapatnya tentang satu ayat dalam Al-Quran yang berbicara tentang proses penciptaan manusia dalam rahim. Awalnya Dr. Moore mengira itu hanyalah semacam mitologi atau tafsir kuno yang tidak relevan. Tapi ketika dia ditunjukkan ayat seperti, sesungguhnya kami menciptakan manusia dari setetes mani yang bercampur, yang kami hendak mengujinya. Kemudian kami menjadikannya segumpal darah, lalu segumpal daging, lalu tulang belulang, lalu kami bungkus tulang-tulang itu dengan daging. Dr. Moore terdiam. Allah kamu, kata-kata ini begitu deskriptif dan tepat. Alakah, lintah, segumpal darah, gumpalan yang melekat. Dalam bahasa Arab, kata alakah memiliki beberapa arti. Lintah, karena bentuk dan perilaku embrio menyerupai lintah pada hari-hari awal pembuahannya. Segumpal darah, karena pembuluh darah mulai terbentuk dan embrio tampak kemerahan. Sesuatu yang menggantung atau melekat, karena embrio melekat pada dinding rahim ibu. Penemuan ini begitu spesifik, dan yang paling mencengangkan, mustahil seseorang bisa mengetahuinya tanpa mikroskop modern. Dr. Moore, yang telah mempelajari ribuan gambar embrio, dan memiliki akses ke teknologi paling mudah, terkejut bahwa kitab yang diturunkan di abad ke-7 telah menyebutkannya secara akurat. Saya sangat terkesan dengan akurasi pernyataan dalam Al-Quran yang berkaitan dengan perkembangan manusia yang baru dapat dipahami dan diverifikasi dengan pengetahuan ilmiah modern. Dr. Keith L. Moore, lebih dari sekadar kekaguman. Kekaguman Dr. Moore bukan berhenti pada alakah. Ia mulai meneliti keseluruhan ayat-ayat Al-Quran dan hadis yang berbicara soal ilmu biologis dan embriologi. Ia menemukan bahwa urutan tahapan pembentukan manusia dalam Al-Quran sepenuhnya sesuai dengan temuan sains modern. Dalam dunia medis, embrio mengalami tahapan-tahapan berikut. Pertama, nutfah, setetes cairan sperma. Kedua, alakah, gumpalan seperti lintah. Ketiga, mujah, gumpalan mirip kunyahan daging. Keempat, pembentukan tulang. Lalu pembungkusan dengan otot. V5, proses penyempurnaan janin. Dan itulah yang disebutkan secara berurutan dalam surah Al-Mu'minun ayat 12-14 tanpa kesalahan. Kolaborasi ilmiah yang bersejarah.
Tak lama kemudian, Dr. Moore diminta untuk menulis buku embriologi yang menyisipkan referensi Al-Quran. Ia pun menulis edisi khusus dari bukunya yang sangat terkenal, The Developing Human, yang memuat bagian tambahan tentang sains dan Al-Quran. Buku itu bahkan memenangkan penghargaan sebagai buku terbaik kedokteran oleh American Medical Association. Dalam wawancara di hadapan forum ilmiah, Dr. Moore berkata, "Saya percaya bahwa Muhammad pasti telah menerima informasi ini, sebab hampir tidak mungkin dia bisa tahu hal-hal ini sendiri pada abad ke-7. Ketika ditanya apakah ia akan masuk Islam, Dr. Moore menjawab, "Saya tidak melihat Islam bertentangan dengan sains. Justru, saya semakin percaya pada Tuhan melalui sains. Hidayah itu hadiah. Ilmu adalah jalan." Banyak sumber mengatakan bahwa Dr. Moore sangat dekat dengan Islam. Bahkan beberapa menyebutkan bahwa ia bersyahadat secara pribadi, namun tidak diumumkan secara terbuka karena posisinya dalam komunitas akademik saat itu. Namun, yang jelas, keimanan pada kebenaran Al-Quran telah melekat kuat dalam pandangannya terhadap sains dan kehidupan. Hingga akhir hayatnya pada tahun 2019. Dr. Keith Moore dikenal bukan hanya sebagai ahli embriologi, tapi sebagai jembatan antara ilmu pengetahuan dan wahyu. Sebagai penutup, sains tidak mengaburkan iman, justru menuntunnya. Kisah Dr. Keith Moore menunjukkan bahwa tidak ada pertentangan antara iman dan ilmu, jika keduanya didekati dengan kejujuran dan kerendahan hati. Di saat banyak orang mencari Tuhan di langit, Moore menemukannya di dalam rahim, melalui sel, darah, dan organ, dan akhirnya di dalam kitab suci. Karena pada akhirnya, Al-Quran bukan buku sains, tapi ia adalah kitab tanda-tanda, dan sains, bagi mereka yang berpikir, adalah jalan menuju tanda itu.